Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wildan Nurjamil. Saya di sini akan mempresentasikan tentang administrasi pendidikan. Apa itu administrasi pendidikan? Yang pertama adalah pengertian administrasi pendidikan. Pendidikan merupakan suatu proses kerjasama mencapai tujuan pendidikan dengan melihat hubungan antar komponen pendidikan sehingga bisa memperbaiki sistem pendidikan dengan menggunakan perangkat yang mendukung kegiatan pembelajaran. Jadi secara umum pengertian administrasi pendidikan adalah proses atau upaya pencapaian suatu tujuan pendidikan dengan memperhatikan berbagai komponen sehingga dapat melakukan perbaikan sistem pendidikan dengan memanfaatkan berbagai perangkat pendukung aktivitas belajar dan mengajar. Terus yang kedua ada tujuan. Secara garis besar tujuan administrasi pendidikan adalah untuk mencapai tujuan dari pendidikan tersebut atau sebagai alat mencapai tujuan pendidikan. Menurut Sergio Mani dan Carver ada 4 tujuan administrasi, diantaranya yaitu efektivitas produksi, efisiensi, kemampuan menyesuaikan diri, terus ada kepuasan kerja. Keempat tujuan tersebut digunakan sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan dalam penyelenggaraan sekolah. Contohnya, sekolah berfungsi untuk mencapai efektivitas produksi, yakni menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Terus yang ketiga ada fungsi. Yang pertama ada fungsi perencanaan atau planning. Perencanaan dalam administrasi pendidikan mencakup apa saja yang dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Terus yang kedua ada fungsi perorganisasian atau organizing. Pengorganisasian merupakan kegiatan penyusunan dan pembentukan hubungan kerja antar individu, maka kesatuan usaha dalam upaya pencapaian maksud dan tujuan administrasi pendidikan bisa terwujud. Yang tiga ada koordinasi atau coordinating. Koordinasi adalah upaya yang dilakukan untuk menghindari terjadinya kesimpang siuran dalam bertindak. Dengan kata lain, koordinasi adalah kegiatan yang membawa manusia, material, ide, teknik, dan tujuan dalam suatu hubungan yang harmonis juga produktif. Komunikasi. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu program pendidikan. Terus yang keempat ada pengawasan atau supervision. Dalam pelaksanaan program pendidikan tentu harus disertai dengan adanya pengawasan. Proses pengawasan program pendidikan harus dilakukan dengan teliti dan agar tujuan pendidikan bisa tercapai. Terus yang selanjutnya ada kepegawaian atau staffing. Fungsi kepegawaian sudah berjalan mulai dari proses perencanaan dan pengorganisasian. Dalam hal ini, administrasi pendidikan mengupayakan agar yang dipilih untuk menduduki jabatan tertentu yaitu orang-orang yang memiliki kemampuan dan kapabilitas sesuai dengan jabatan yang diberikan. Terus selanjutnya ada penganggaran atau budgeting. Budgeting adalah anggaran biaya yang direncanakan dan direalisasikan untuk pencapaian tujuan administrasi pendidikan. Penilaian atau evaluating. Tujuan kegiatan evaluasi yaitu untuk meneliti dan mengetahui efektivitas pelaksanaan proses keseluruhan organisasi dalam upaya pencapaian hasil sesuai program yang ditetapkan dalam kaitannya untuk pencapaian tujuannya sendiri. Terus yang selanjutnya ada tugas. Adapun tugas administrasi pendidikan diantaranya yaitu
berusaha agar pendidikan tampil secara formal dengan jalan merumuskan, menyelesaikan, menjabarkan, dan menetapkan tujuan pendidikan yang akan dicapai sesuai dengan lembaga atau organisasi pendidikan yang bersangkutan secara formal. Terus selanjutnya ada menyebarluaskan dan berusaha menanamkan tujuan pendidikan kepada anggota lembaga sehingga tujuan pendidikan tersebut menjadi kebutuhan dan pendorong kerja para anggota lembaga. Terus yang ketiga ada memilih, menyeleksi, menjabarkan, dan menetapkan proses berupa tindakan, kegiatan, dan pola kerja yang diperhitungkan dan memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Nah, terus selanjutnya itu ada prinsip. Yang pertama ada prinsip efisiensi. Seorang administrator profesional harus mampu memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk mengelola aktivitas administrasi dan tindakan terbebani oleh biaya tinggi. Pengelolaan administrator merupakan manajer yang bekerja dengan langkah manajemen yang baik, mulai dari merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengontrol. Terus ada prinsip pengutamaan tugas pengelolaan. Administrator yang bertanggung jawab dan berpegang pada amanah mengutamakan tugasnya. Pelaksanaan tugas tidak didasarkan pada pesan sponsor, tapi atas dasar skala prioritas. Terus ada prinsip kepemimpinan yang efektif. Seorang pemimpin wajib mengembangkan hubungan baik dengan semua bawahannya atau cerdas merealisasikan human relationship. Terus yang selanjutnya ada prinsip kerjasama. Pengembangan kerjasama yang dilakukan secara sinergis, profesional, dan proporsional. Administrator mengerti jenis pekerjaan yang diembankan, mengerti apa yang dikerjakan sebagai tugas dan keahliannya. Yang selanjutnya ada ruang lingkup. Berikut ini beberapa bidang penting yang termasuk di dalam ruang lingkup administrasi pendidikan, diantaranya bidang tata usaha sekolah. Terus ada bidang personalia murid, bidang personalia guru, bidang pengawasan atau supervisi, dan bidang pelaksanaan dan pembinaan kurikulum. Jadi itu saja dari saya tentang administrasi pendidikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.